A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Inner Heart Talk. Bertumbuh bersama membuka hati. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang lagi di episode ini dengan Mas Sony. Aku mau nyapa dulu nih. Mas Sony gimana Mas? Apa kabar? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, sehat ya? Seru ya Mas ya, luar biasa nih Mas. Kita harus say thanks dulu Mas sama subscriber kita. Oh iya, oke. Iya, ini Semua terima kasih atas subscribe. iya, belum 1 bulan udah 500 nih Mas yang subscribe. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga bermanfaat yang paling Ya, penting dan ya dialog-dialog ringan kita ini semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil. Itu. iya. Terutama aku nih yang banyak nanya, banyak ngambil nih Mas. Sama-sama kan kita sama-sama belajar. Kan dari awal udah bilang, ini kan Sama-sama belajar ya. bukan menggurui kan, sama-sama Menggurui. belajar. Kadang-kadang Oke. saya juga mikir, waktu saya ngomong itu, saya ngomong apa ya? Oh iya, saya play lagi, saya banyak belajar lagi dari... Belajar lagi ya. Oke, nah, makanya itu tadi bahwa mengosongkan gelas itu penting karena ya Iya, hidup adalah belajar. Semakin kita iya. mau belajar, semakin kita akan bisa menyelami kesadaran yang lebih baik lagi. Oke Mas, kita Tapi udah banyak arahnya mesti bener ya. arahnya, Mas Dewan. Belajar bukan untuk tahu, tapi untuk Ah, sadar. untuk Nah, sadar. ya. Benar. Nah, itu sih asiknya ya, bukan untuk Bukan selama untuk ini tahu. selama ini banyak pengen tahu, Mas. Nah, Nah, disadarkan di episode yang kita bicara have to know, nice to know juga, ya itu tadi. Pengetahuan kadang-kadang bisa jadi blokade blocking ya, atau distraction. atau distraction. Oke Ya, Mas, kali ini mungkin kita akan bahas karena kemarin udah agak nyeletuk-nyeletuk tuh cahaya. Orang ngomong dikit-dikit cahaya, Quran adalah cahaya. Sebenarnya ya. Al-Quran itu cahaya tuh gimana sih, Mas? Nah gini, kita kan sebelumnya di episode berikutnya udah belajar untuk sadar bahwa Al-Quran yang sejati itu yang diletakkan Allah di dalam hati setiap zatnya, tidak hanya manusia, tapi di seluruh alam kan. Hmm. Karena Al-Quran ini juga sebelum di episode berikutnya sudah kita bahas, ini petunjuk jalan yang lurus atau sirotol mustaqim gitu kan. Jadi mendapatkan petunjuk Al-Quran itu perlu membuka mata hati, ya kan, untuk Oke. dapat mendengar dan melihat. Melihat dan mendengar ini bukan berarti dengar pakai kuping atau lihat pakai mata, Ya, tetapi ya. nanti pakai hati, melalui perasaan. Jadi petunjuk Allah itu harus didengar, dilihat secara langsung, sehingga mendapat hakikat petunjuk itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau kita melihat ya, melihat itu kan ada 2 instrumen yang penting kan. Pertama, harus ada matanya dulu, namanya juga Oke. melihat ya. Oke. Nah, kalau kita bicara cahaya harus tahu dulu, oh kalau mau melihat harus ada mata. Nah, matanya mata apa? Coba dibuka tuh surat 24 ayat 35. Oke, 24 ayat 35 ya. Ya, Jadi ini instrumennya dulu kita bahas instrumen ya. dulu kita bahas ya. Oke, surat 24. Oh, ini wah seru nih 24 ayat 35 nih. An-Nur. Oh, Ya. dia cahaya ya. An-Nur juga udah langsung kita bicara ke cahaya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ya. Oke. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, Mhm. yang di dalamnya ada pelita besar. Iya. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara Iya. yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya yaitu pohon zaitun yang Mhm. tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan Mhm. tidak pula di sebelah baratnya. Yang Mhm. minyaknya saja hampir-hampir menerangi Mhm. walaupun tidak disentuh api. Mhm. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi setiap ayat Quran itu perumpamaan kan, min kulli mathalin. Semuanya itu amsal atau permisalan atau perumpamaan. Ini juga ayat ini ayat perumpamaan. Jadi kita harus bacanya nggak pakai otak, tapi pakai hati. Oke. Jadi perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus ya. Di dalamnya ada pelita besar, pelita itu di dalam kaca, kaca Ya. itu sebagai bintang mutiara seperti minyak. Nah, apa itu lubang yang tidak tembus? Di dalamnya ada kaca, Hmm. kira-kira apa itu? Nah, saya buka dulu ya kacamata saya. Oke. Ini apa ini? Ini pasti perumpamaan ya? Ini perumpamaan. Oke, Ini sebentar. apa ini? Oke. Maaf ya, ini. Oh, Ini apa? oke. Iya. Ini Mata. mata kan? Mata Hmm. itu ada lubangnya nggak?
Mata ya, oh lubang yang tak tembus itu tadi ya? Nah, jadi ini ada lubang, lubang mata. Oke, Tapi oke. nggak tembus karena dilindungi oleh pelita, namanya lensa kan. Hmm. Nah, di dalamnya itu seperti minyak, makanya kalau kita lihat kalau coba matanya hewan gitu yang udah ini kita pegang itu kayak kenyal-kenyal gitu kan, kayak minyak gitu. Ya, 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 Minyaknya ya, tapi ya. nggak dijual di mana-mana, makanya di mana-mana nggak ada gitu. Jadi yang Hmm. disebut sebagai perumpamaan cahaya Allah itu seperti lubang yang tak tembus, tapi dilindungi oleh lensa, di dalamnya ada cahaya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nih sekarang, kalau ngelihat mata orang yang lagi merefleksikan cahaya, ada lampu, dia pasti kelihatan ada pelita kecil gitu. Oke, Kayak ada lampunya juga kan, apalagi ngelihat mata kucing kan, oke. suka ngeliat ya. Nah, Kayak dia juga, ini Mas nah, kali Mas, nih. nah, oh iya itu Oke. ya kayak gitu. Ya, 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 ya. wah ini udah disiapin, saya nggak tahu. Jadi kayak gitu kira-kira, itu lubang yang nggak tembus. Oke, Nah, itu yang oke. disebut mata, Hmm. ya. Hmm. Nah, kita balik lagi coba ke ini, ke 24 ayat 35 tadi ya. Oke. Nah, di sini di Nah, 24 ayat 35 kan lubang yang tak tembus, di dalamnya ada iya, pelita besar, pelita itu di betul. dalam kaca. Oh, ini lagi Dalam ngomongin kaca. itu ya Lagi sebenarnya ya? ngomongin mata ini sebenarnya. Wah, Ya, ini kalau nggak dijelasin nggak mudeng, Mas. nggak mudeng. Kalau dibaca di terjemahan mana-mana juga, saya kok belum pernah lihat ada terjemahan yang menerjemahkan ini sebagai mata gitu. Oh, Ya oke, ini oke, saya nggak tahu ada apa nggak, saya nggak pernah baca-baca gitu ya. oke, Nah oke. eh, jadi itu mata. Nah tapi kita nggak bicara mata fisik di sini, ya. Bukan mata yang gambar Bukan tadi, mata bukan ya? fisik, bukan. Oke. Kita lagi bicara mata hati. Oh, oke. Ya, jadi perumpamaan mata hati yang dibimbing Allah melalui cahaya di atas cahaya di atas cahaya. Hmm, Jadi untuk bisa melihat cahaya Allah itu mata itu harus dibuka, ya kan? Kalau hmm, mata itu nggak terbuka ya nggak bisa lihat, ya kan? Nah, jadi harus dibuka sehingga bisa melihat hati, artinya harus hati kita itu harus dibuka dan diaktifkan gitu. oke, oke. Nah, jadi ketika mata itu sudah dibuka dan dapat melihat, maka seperti hati yang sudah dibuka dan diaktifkan, dia dapat mendengar dan melihat petunjuk Allah gitu. Hmm. Tapi mata aja nggak cukup. Oh, coba kenapa ada apa namanya kesimpulan bahwa itu bukan mata fisik tapi mata hati? Coba dibuka surat 22 ayat 46. Oke. Nah, ini berbicara yang non fisiknya ya. Tadi gambar Iya, adalah gambar fisik gitu ya. iya, 22 ayat 46. Oh, makanya betul. sering ada disebut mata hati ya. Mata hati ya. Mata kepala, mata hati. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ada itunya play-nya juga kan mata hati. Oh, oke. Oke. Hmm. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga, yang Hmm. dengan itu mereka dapat mendengar? Hmm. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Nah, jadi ini tadi 24 ayat 35 itu bicara tentang mata hati yang tertutup atau terbuka. Kan. Hmm, Jadi ketika mata itu udah dibuka dan dapat melihat, itu artinya hati itu udah dibuka dan dapat diaktifkan untuk bisa mendengar dan melihat petunjuk dari Allah. Tapi kalau mata itu terbuka, lagi mati lampu begitu, nggak ada cahaya, meskipun ada petunjuk, bisa lihat nggak? oh iyalah. Nah, jadi harus ada lampu kan kalau mata fisik kan, tapi Masa cahayanya kalau nggak ada sama sekali gitu. masa dapat petunjuk nunggu lampu ada? Nah, makanya. Jadi perlu selain mata hati yang udah terbuka, ada instrumen lain yaitu cahaya. Oke. Karena cahaya itu kita perlukan agar hati kita dapat melihat. Nih Hmm. kita bicara cahaya hakikat ya. Hmm. Nah Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Cahaya itu sudah dianugerahkan oleh Allah berkelimpahan. Tapi menunggu kita untuk membuka hati kepada Allah gitu. Menunggunya tuh di Nah, dalam maksudnya, Mas? di luar, jadi cahayanya udah di luar nih. Tapi hatinya Oh, di ketutup begini sini. loh. Iya, hatinya ketutup. Oh, oke, oke, oke. Kalau bahasa Arabnya tuh, bahasa Inggris kan ketutup apa? Covered kan, Covered, ya. tertutup begini. Nah, Nah, bahasa kalau Arab bahasa Arabnya jadi kafir. kafir. Jadi Kafir ya. kafir itu orang yang hatinya tertutup. Gitu. Iya, iya, Agamanya iya, bisa iya. apa aja, gitu Iya, kali iya, ya. iya, iya. Oke, oke. Siapapun yang hatinya tertutup. Gitu. Nah, jadi cahaya ini tuh, cahaya Allah ini yang di luar ini, yang area karena hati kita tertutup
itu hanya dapat dilihat oleh mata hati, bukan mata fisik gitu. Kalau mata hatinya nggak kebuka, ya nggak bisa melihat cahaya itu. Nah, Al-Quran itu kan cahaya kan. Tadi dibilang cahaya yang berlapis-lapis. Cahayanya tuh berkelimpahan terang benderang kan gitu dibilangnya kan. Ya, surat 4, 174 ya kan. Oke. Coba dibuka tuh. Surat 4, 174. Ya, Quran Ya. Nurun, Nur, ya sering disebut Nur ya. Nah, ya, 4, Nur ala 100. Nur. Nur ala Nur, ya. Ya. 74 ya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, tanda kurung, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Iya, jadi di sini Muhammad dan mukjizatnya kan dikurungin kan ya. Ya. Kadang dikurung tuh ditambahin. Nah, jadi telah kepadamu bukti kebenaran dan cahaya yang terang benderang. Nah, disebut cahaya. Kenapa disebut cahaya? Karena cahaya inilah yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan. Oke. Dari gelap gulita. Gitu. Itu Hmm. ada di surat 57 ayat 9. Oke, 57. Bahasa Arabnya itu zulumati ilan nur. Nah, kira-kira gitu. Oke. 57 ayat 9. Sorry, sebentar. 57 ayat 9 ya. Oh, oke, iya. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang. Terang nih, Al-Quran dalam kurung. Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun, lagi maha penyayang terhadapmu. Ya, ini ada cahaya lagi nih, Mas. Betul, dari gelap menuju cahaya. Nah, atau kita sering disebut sebagai malam hari kan gelap. Menuju kepada cahaya yang terang benderang gitu kan. Ya. Nah, cahaya ini sebenarnya kalau kita di episode sebelumnya tuh bahas tentang perjalanan menuju kembali kepada Allah, cahaya inilah yang akan membimbing kita dalam perjalanan kembali kepada Allah. Tapi yang dibimbing kan mata hati, ya kan? Tadi mata hati udah kebuka, lalu ada cahaya. Nah, cahaya ini kalau diikutin, dan cahaya ini hanya bisa dilihat oleh mata hati. Jadi kalau mata hatinya tertutup, kita nggak bisa lihat cahaya ini. Nah, ini akan membimbing kita sampai terus perjalanan akhirnya kita kembali kepada Allah gitu. Nah, ya. Surat 14 ayat 1. Oke, jadi si cahayanya udah ada sebenarnya ya, Mas ya? Ada, kita nggak lihat. Kita nggak lihat ya, karena mata hatinya ketutup tadi ya. Iya. Oke. Nah, mulai connect nih, nyambung nih. Alif Lam Ra 14 ayat 1, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Betul. Jadi kitab itu kemarin kita udah bahas ya, kitab dengan mushaf tuh beda. Kitab itu bisa tertulis, bisa yang tidak tertulis. Ya, jadi kita jangan terpaku pada hanya yang tertulis. Jadi kitab itu udah diturunin dalam bentuk hati nurani. Nah, hati nurani ini yang akan melihat kalau nanti terbuka kepada cahaya Allah yang membawa manusia dari gelap kepada terang dan membimbing kita kepada jalan itu. Gitu. Nah, di 33 ayat 43 coba dibuka. 33, 43 ya? Iya. Oke, menarik nih. 33 ayat 43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohon akan ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi cahayanya itu dari kegelapan menuju kepada terang. Nah, jadi jangan merasa bahwa, wah saya ini udah terbuka hatinya gitu. Ya buktinya kamu masih hidup kan gitu. Berarti masih hidup tuh Allah maunya masih ada kita. Ya? Nah, jadi tugas manusia itu yang nomor satu jadi apa? Nah, membuka hati itu, membuka kitab itu, membuka mata itu. Supaya kita bisa dibimbing Allah ke jalan cahaya itu dalam hidup ini sampai kepada Allah. Ya, sekarang gimana mau dapat cahayanya orang si tools-nya tadi, instrumennya aja belum kebuka gitu ya kira-kira? Betul. Bahkan kesadaran tentang cahaya itu pun kita dapat setelah toolsnya terbuka. Dan itu kesadaran itu adalah pemberian dari Allah. Nanti kita bahas ya. Coba cahaya itu pemberian dari Allah. Surat 24 ayat 40. Oke, 24 ayat 40. 24 ayat 40. Ya.
Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih. Oh, ini gelap aja ya banget gitu ya Gelap kira-kira ya. sekali, heeh. Aha. Tapi bukan Apa gelap secara fisik nih, Oh, bukan gelap gelap sana. hati. Yes, 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 Ya, yes. hatinya yang gelap tuh kayak gini, Oke, hatinya gelap. oke. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Mhm. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi Oke. hati orang yang tertutup tuh seperti ini, di laut yang dalam, diliputi ombak, di atas ombak tuh, ombak nih emosi maksudnya kan. Hmm. Emosi kan kayak ombak gitu kan. Hmm, 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 Nah, hmm. itu nggak bisa melihat, tangannya juga nggak bisa keluar, kecuali dia diberi cahaya oleh Allah. Nah, kabar baiknya sebenarnya cahaya itu udah diberi, berkelimpahan terang benderang. Iya, iya. Tetapi apakah kita mau membuka hati kita kepada Allah untuk bisa merasakan cahaya itu? Karena cahaya itu nggak bisa dilihat pakai mata fisik. Itu Hmm. hanya bisa dirasakan oleh hati. Jadi gini, apa sih yang dimaksud cahaya di sini? Ya kan kenapa bahasanya cahaya? Karena ini sebagai analogi kan. Itu kayak lampu di malam hari kan. Jadi maksudnya cahaya itu sebenarnya adalah kesadaran. Iya. Nah, itu Hmm. pentingnya kalimat itu perlu digarisbawahi. Iya, Jadi iya. orang yang diberi cahaya itu bukan berarti kulitnya jadi putih gitu. Hmm. Bukan fisik gitu ya. Bukan fisik, terus dia jadi glowing gitu kan, kayak Ah. habis treatment gitu. Kalau gitu pakai Face App aja Mas, Iya, Face Application. Yang sekarang foto cekrek, wah jadi glowing. iya, bukan begitu. Jadi siapapun, kulit warna apapun bisa, karena ini bukan cahaya seperti itu. Dimaksud cahaya itu artinya kesadaran. Jadi gampangnya begitu ya. Ya. Jadi kalau kita sadar baru kita bisa merasakan cahaya itu. Jadi ketika orang itu sadar karena mendapat cahaya dari Allah, maka dia baru mulai bisa mendengar dan melihat petunjuk Allah. Ketika dia sadar karena cahaya dari Allah, baru dia bisa menikmati hubungan interaksi yang indah dengan Allah. Ketika orang itu sadar karena mendapat cahaya dari Allah, maka kesadaran itu akan merubah segala-galanya, merubah sikapnya, merubah sifatnya, merubah karakternya yang tadinya buruk, Hmm. karakter yang tadinya keras, kayak Ibrahim itu kan tadinya keras, menjadi sangat lembut, Iya, iya, jadi iya. tetap tegas gitu ya. Hmm. Pandangan atas hidup berubah, tujuan hidup berubah. Jadi dia tuh diberikan petunjuk untuk menjalani hidup ini, menggunakan setiap saat dalam hidupnya tuh untuk memilih Allah, mendekatkan diri kepada Allah setiap saat gitu. Nah, ini hanya mungkin jika orang itu mendapat cahaya dari Allah, mendapat kesadaran langsung dari Allah gitu. Karena bukan dari belajar, bukan dari sekolah, Ya. bukan dari menuntut ilmu misalnya kemudian dapat cahaya, bukan. Akademis Karena misalnya juga bukan ya Mas ya? bukan karena beda antara seorang yang tahu dan seorang yang sadar gitu. Ah, Nah, ya, jadi ya, ya, misalnya ya, ya. karena kesadaran itu letaknya di hati. Pengetahuan yang dicari, dibaca itu semua adalah adanya di otak. Kita nggak bisa lihat pakai otak nanti, kita perlu pakai hati. Jadi kita perlu sadar bahwa arah pelajaran spiritual itu di dalam Al-Quran itu adalah pada kesadaran arahnya, bukan pada pengetahuan gitu. Oke, Ya, oke. manusia yang tahu itu melakukan sesuatu kalau mau mendapat sesuatu misalnya, reward and punishment kan, carrot and Transaksional stick. lagi ya. Nah, kalau kita itu misalnya di jalanan ngelihat jalan lampu merah, wah ada polisi nggak nih? Kalau nggak ada kita hajar. Nah itu berarti itu nggak sadar kan? Iya, 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 iya. Nah jadi kalau nggak dapat pahala atau surga nggak mau melakukan sesuatu. Nah itu kayak Hmm. kesadaran anak kecil sebenarnya kan. Ya, Tapi ya. kalau kesadaran orang yang udah sadar tuh beda. Hmm, hmm, hmm. Nah kesadaran ini cahaya. Nah orang yang diberi kesadaran ini juga disebut sebagai orang yang bertakwa. Gitu. Jadi Hmm. takwa itu atau kedewasaan atau kematangan dalam kesadaran. Itu namanya Oke, takwa. oke, oke, oke. Ya, jadi mengukur orang takwa jangan diukur dari bajunya, Nah, dari penampilannya. habis Lebaran beli baju takwa baru nggak gitu Eee, ya? bukan dari penampilannya, bukan dari Yes, bajunya, yes, bukan yes. dari bentuk luarnya, Yes, 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 tetapi yes. dari kesadaran orang itu karena dia mendapat cahaya dari Allah. Oh, Kesadarannya sangat dewasa, kesadaran spiritual ya, sangat matang dalam kesadaran karena dia mendapatkan cahaya dari Allah. Kan disebutnya kan inna akramakum indallahi atqakum. Atkokum, yes. Sesungguhnya yang sebaik-baiknya di sisi Allah dari Yang kamu adalah orang yang paling bertakwa. bertakwa. Surat 49 ayat 13. 13, ya, ya, ya.
Sementara sesungguhnya manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang nggak tahu apa-apa, nggak sadar Ah, apa-apa. ah, ah, ah. Ya kan, dibilangnya binatang yang seburuk-buruknya kan. Yes, yes, yes. Oke, Mau dibuka oke. nggak tuh ayatnya tuh, surat Boleh, 8 Mas. ayat 22. Ah, ini penting nih, supaya kita Nah, mudah memahami takwa tuh tidak dari terminologi yang susah lah gitu ya. jangan, Tapi gampang-gampang aja. gampang-gampang aja. Sorry, Nggak usah 8 ayat berapa, dibingkai. Mas? 8 ayat 22. Oh iya benar ya, 22. Mm-mm. Ya, oke. Soalnya ini ada beberapa kalau nggak salah ya. Mm-mm. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Mm-mm. Iya, betul. Jadi kalau kita nggak takwa, nggak sadar, kesadarannya nggak naik-naik, itu seperti itu makhluk yang seburuk-buruknya. Iya, 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 Sementara iya, iya. makhluk yang sebaik-baiknya adalah yang paling sadar, kira-kira begitu, yang dapat cahaya itu. Oke. Tapi kan Oke. tingkat kesadaran manusia itu kan beda-beda ya. Oke. Beda-beda. Jadi di dalam Al-Quran itu sebuah kurikulum yang lengkap. Jadi mulai dari orang yang masih kesadarannya masih belum sadar banget, yaitu ada misalnya tadi ada iming-iming surga gitu kan, atau iming-iming pahala. Bahkan orang itu kadang-kadang pahala kok dihitung-hitung. Ah, iya, iya, Sekarang iya, ada iya. aplikasi pahala loh, namanya apa gitu, Pahala meter. pahala meter. Oke. Nah itu namanya juga belum dapat cahaya kan, Iya, artinya iya, belum iya. dapat kesadaran. Kan Allah mengatakan itu ilusi aja kalau dihitung-hitung seperti itu kan. Ada di surat 4 ayat 123 misalnya. Iya. Tuh. Oh iya, 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 iya. Oh ini Ya, penting nih. ini sebagai contoh ya. Ya ini Orang penting yang nih. belum sadar sama Ya. orang yang sudah sadar. Tapi by the way semua proses ya Mas ya? Semua proses, nggak Proses apa-apa. ya? Nggak ada yang Ya. salah dari Nggak ada yang salah. Benar, benar. perjalanan. Dan silabusnya juga setiap orang mungkin dari tempat yang berbeda-beda gitu ya kira-kira ya. Beda-beda, betul. Makanya diskusi Oke. ini mudah-mudahan bisa membuat orang, saya lah terutama, untuk bisa semakin sadar. Iya, kita sama-sama belajar. Iya. Oke, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Ahli kitab Oke. tuh kita semua loh. Ya, Ya, kan ya, kemarin ya, udah kita baca kan? Ya. ya, ya, ya. Terus? Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Oke. Kapan-kapan kita bikin season khusus mengenai pahala dan dosa ini ya, dan perbuatan baik ya. Wah, Ya, ini seru supaya banget, Mas. jelas apa itu Benar. pahala, apa itu dosa, bagaimana Yes. perbuatan baik yang sesuai kehendak Allah gitu ya. Oke, Nah, oke. jadi ini misalnya nih, orang yang kesadarannya masih itu juga ada di Al-Quran, yaitu diberikan misalnya dapat pahala 70 kali dan sebagainya. Tetapi begitu kesadaran lebih tinggi kan, surga itu ternyata ada yang lebih baik dari surga, yaitu ridho Allah. Yes, Ridho yes, Allah, yes, ya yes, kan? yes, yes. Nah, itu kesadarannya lebih tinggi lagi kan. Jadi nggak ada yang salah dari perjalanan, tapi yang salah adalah yang nggak mau naik kelas. Yang salah yang nggak mau naik kelas, Iya, bener. Di kelasnya itu terus itu gitu ya. terus ya kan. Nah, surat Benar-benar. berapa tuh? 9 ayat 72. 972 ya? Iya, iya, Ya, oke. Heeh. Oh ini asik sih. ya. Salah Ini yang nggak mau naik kelas. bagi yang mau naik kelas nih. Oke, ini menarik nih. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Nah, ini bagiannya nih. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu Ya, adalah gitu. keberuntungan yang besar. Nah, Ya, nih. betul. Jadi Yes. keridhaan Allah lebih besar daripada surga gitu. Jadi itu adalah kesadaran yang lebih dalam lagi, kira-kira gitu. Jadi Oke. kesadaran itu tergantung dari sikap hati kita terbuka atau bersedia kepada Allah apa enggak. Jadi begitu terbuka bersedia itu kan diberikan lagi kesadaran lagi. Diberikan lagi kesadaran. Makanya tadi di surat 24 ayat 35 surat An-Nur itu dikatakan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kesadaran tuh berlapis-lapis. Iya. Begitu naik selapis lagi, naik selapis lagi, naik selapis lagi. Begitu hati kita makin terbuka, naik selapis lagi. Hati kita makin terbuka lagi, naik selapis lagi gitu. Oke. Dan Dinamis ya, Mas ya? Ya? Dinamis. Iya, dinamis. Bisa naik turun. Oh, bisa Jadi turun. Oh, nggak iya, cuma iya. naik, tapi bisa turun gitu. Kira-kira gitu. Nah, jadi kesadaran dan kesediaan kita tuh kan bisa naik turun juga. Nah, Allah itu nggak pernah memaksa kita
udah sampai jadi harus naik lapisan kesadaran yang mana, itu tergantung pada diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri. Jadi nggak pernah dipaksa. Ini semua adalah pilihan ya. Namun kehendak Allah itu untuk mencapai kesadaran yang melimpah tadi yang udah dianugerahkan melimpah itu akan dianugerahkan, dihadiahkan kepada kita gitu. Nah itu yang kalau kita memang bisa membuka hati kita lepas begitu, itu akan diberi semuanya sih. Gitu. Namanya juga Shirathul Mustaqim kan jalan yang lebar yang sebelumnya kan kita bahas. Lebar, cahayanya, gitu ya. Gitu ya. Betul. Oke, luar biasa Mas. Wah, mantap Mas. Luar biasa nih tentang cahaya jadi lebih terbuka lagi ya. Oke. Nah, jadi intinya ketika kita berbicara cahaya tadi yang digarisbawahi adalah cahaya berkaitan sama kesadaran gitu ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Jadi meng-upgrade kesadaran juga, dan ini yang paling penting sih adalah cahayanya udah ada. Cahaya udah ada. Kitanya nggak ngeh. Berlimpahan. Oh iya, sebenarnya kalau hati kita kebuka langsung ngerasa kok, langsung ngeh gitu. Langsung Nah, ngeh ya? masalahnya hati kita belum terbuka aja. Nah, masalah juga kan kalau misalnya masalahnya juga kalau kita mendapat kesadaran itu udah tahu gitu, kemudian kita bolak-balik hatinya itu juga jadi masalah gitu. Oke. Itu. Nah, banyak orang ya, saya mau bahas sedikit lagi ya. Banyak orang yang ketika meninggal itu dia belum terbuka mata hatinya, ya. Belum terbuka kitabnya, padahal Allah sudah memberikan jalan khusus gitu, jalan cahaya gitu. Yang kalau kita berada di jalan itu tuh, wah akan kalau terus menerus ya, itu bisa sampai kembali kepada Allah gitu. Paling nggak nyasar di surga lah, paling nggak gitu. Tapi itu kan terus ya, terus. Karena surga juga cahaya yang berlapis-lapis kan? Iya. Surga itu cahaya yang berlapis-lapis. Nah, jadi tapi karena kita tidak membuka hatinya, maka begitu orang meninggal dia nggak bisa melihat cahaya itu. Jadi cahaya ini bukan berarti hanya untuk orang hidup, tapi juga untuk orang yang sudah mati, karena kan hati kita ada terus, roh kita, diri sejati kita ada terus kan. Jadi bukan berarti mati kan? Yes. Nah, jadi buka tuh 17 ayat 72 misalnya. 17 ayat 72. Wah, ini makin dalam lagi nih Mas. Ini perlu episode lagi nih kayaknya. Iya. Tentang kematian lah, tentang ruh lah. Wah, seru nih ya. 17 ayat 72. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Oh iya. Kenapa di akhirat dibuta? Karena di akhirat itu mata fisik kita udah nggak ada. Jadi yang ada adalah cahaya itu, dan cahaya itu hanya bisa dilihat dari hati yang terbuka dengan cara merasakan, bukan melihat secara fisik seperti itu. Berarti kalau kita tidak melatih membuka hati semasa sekarang, how come nanti kita akan melihat cahaya kelak gitu ya kira-kira ya Mas? Betul, karena hati atau diri sejati yang kita bawa sekarang sampai dengan kita meninggal adalah sama hati yang sama, roh yang sama, jiwa diri yang sama yang kita bawa setelah kita meninggal. Jadi sama keadaannya. Jadi bukan sesuatu yang beda gitu. Nah, ini perlu dibahas lebih detail lagi sih Mas tentang sama-sama ini. Ya, ini perlu dibahas tentang lebih kupasnya pelan-pelan gitu ya Mas ya, karena saya rasa tentang kematian juga perlu diluaskan pemaknaan kematian tuh apa gitu loh Mas. Iya. Oke, summary Mas, kira-kira summary-nya tentang cahaya. Nah, cahaya itu secara bahasa kita artinya kesadaran. Kesadaran ini yang akan membawa kita kepada jalan Allah, Shirathul Mustaqim, sehingga kita bisa berjalan di jalan Allah, bisa melihat. Kemarin kan di episode sebelumnya kita dipimpin oleh Allah di depan, lalu dibantu, digendong dari belakang. Kalau kita bisa melihat cahaya ini dengan hati yang terbuka. Karena ini adalah jalan cahaya yang membawa kita kembali kepada sumber cahaya, yaitu Allah. Jadi kita akan terus-menerus berada di dalam situ, berada di dalam ampunan Allah, di dalam proses pensucian, kembali kepada Maha Suci, harus disucikan terus-menerus. Jadi jangan pernah merasa diri kita udah bersih, udah suci, udah nggak perlu dibersihkan. Sehingga kita tuh bisa semakin berjalan di jalan cahaya kembali kepada Allah. Kita selalu ada di dalam proses pensucian, pengampunan itu yang tanpa batas.
Karena Oke. Allah juga tanpa batas. Jadi perjalanan ini nggak ada selesainya loh, sampai kapanpun juga. Gitu. Jadi jangan ngarep pengen cepat beres aja ya. Nggak akan pernah selesai. Tapi kan orang dikasih cahaya kan makin dekat makin bahagia begitu. Asal makin bersyukur ya. Asal makin bersyukur. Coba ditutup sesi ini dengan baca surat ayat 57-28. Oh, 57-28. Yeah. Oke, 57-28. Oke, 57-28 ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu 2 bagian. Dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi jalan cahaya ini kalau kita udah membuka hati kita akan diberikan rahmat dalam 2 bagian. Apa itu? Yang di depan dan yang di belakang. Nah, Oke. Yang di depan itu. Belakang maksudnya gimana, Mas? Nah, coba dibuka lagi ayatnya supaya bisa. Sorry. Oke. Sambil baca juga. Ya, silakan. Jadi diberikan rahmat atau kasih sayang dalam bentuk 2 bagian itu yang di belakang. Di belakang itu apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk ampunan. Oke. Makanya di sini ada kata-kata Dia akan mengampuni kamu. Yang di depan ini adalah cahaya dalam bentuk bimbingan. Bimbingan yang membawa, menggendong, mengangkat, membuat kita sampai kepada tujuan. Jadi di belakang disucikan, diampuni, di depan dibimbing. Maksudnya 2 cahaya, 2 bagian cahaya. Dan Allah itu Maha Pengampun, yang di belakang-belakang jangan takut, jangan pernah putus asa atas ampunan Allah. Dan juga Maha Penyayang, disayang Allah, digendong, dibawa, diampuni, dipeluk, sampai kembali kepadanya bersamanya selama-lamanya. Wah, luar biasa, Mas. Ini message-nya so deep banget, luar biasa. Thank you, Mas Sony. Ini cahaya merinding banget. Luar biasa nih ngomongnya, cahayanya simpel tapi wah maknanya luar biasa. Oke, dengan statement tadi, penutup tadi juga bahwa jangan khawatir, 2 bagian itu juga baru ngeh banget gitu ya, belakang dan depan. Belakang diampuni, depan kita akan selalu digendong sama Allah, kita akan selalu dibimbing dengan kasih sayangnya yang berkelimpahan. Senantiasa kita selalu di dalam kasih sayangnya Allah. Terima kasih. Kita akan ketemu di episode yang akan datang. Jangan lupa untuk ngajak teman-temannya kalau ini dirasa bermanfaat untuk subscribe Inner Heart Talk. Dan mudah-mudahan selalu senantiasa pembicaraan kita bisa membangkitkan minimal ada pengetahuannya, tapi yang paling penting ada kesadaran yang tumbuh di dalam diri kita. Amin. Thank you, Mas Sony. Sampai semua kasih sayang Allah. Ya. Ketemu di episode yang akan datang dengan bahasan yang lebih menarik. Thank you, Mas. Sampai ketemu, Mas. See you. Thank you. See you.